Selanjutnya itu di dalam Yohanes 2 ayat 20 hingga 22. Di mana kita akan tengok bagaimana pemahaman orang Yahudi tentang bait Allah. Ya. Ayat 20 hingga 22. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Mereka berusaha mencari kesalahan dalam jawaban Yesus. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Kalau secara akal sehat pun kalau kita pikir bagaimana mungkin bait Allah yang dengan susah payah dibangun, ya, yang dalam masa panjang dibangun, boleh Tuhan Yesus rubuhkan dan bangun dalam 3 hari. Tapi sebenarnya yang maksud pemahaman dan pemikiran orang Yahudi itu tidak sama. Dalam pemahaman atau pemikiran orang Yahudi itu adalah bangunan di mana tempat mereka berjual beli itu. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkannya adalah bukan bangunan yang dibuat dari batu itu, melainkan tubuhnya sendiri. Ya. Lalu murid-murid itu juga pada masa itu pun belum begitu paham lagi, belum mengerti lagi. Dan mereka betul-betul murid-murid ini baru paham atau mengerti selepas kebangkitan Tuhan Yesus. Baru mereka teringat, sebelum Tuhan Yesus mati, sebenarnya Yesus sudah pernah katakan dia akan bangun kembali dalam 3 hari. Jadi pemahaman murid-murid itu selepas Tuhan Yesus itu bangkit, bukan pada waktu Tuhan Yesus sedang bercakap. Nah, pemahaman kadang kita juga kalau kita baca firman Tuhan, kita juga mungkin kadang tak paham apa yang dimaksudkan firman Tuhan itu. Ya. Tapi firman Tuhan itu selalu ada maknanya untuk kita. Oke, kita tengok lagi untuk refleksi. Nah, sebagai umat Tuhan, kita seharusnya menjaga kesucian gereja. Kalau kita datang ke gereja, apa yang patut kita buat? Ini saya sebagai jemaat lah ya. Ini saya selalu, kalau saya duduk di belakang, saya akan kadang kala, kalau kita datang, jagalah ketenangan dalam gereja. Jangan kita buat bising. Kalau ada bawa anak, jaga anak itu baik-baik. Ya. Jangan semasa kebaktian berlangsung atau firman Tuhan disampaikan, bercakap sendiri dengan kawan. Hamba Tuhan di depan mungkin agak segan kalau mau menegur. Tapi kadang kita atau saya yang biasanya duduk bersama-sama dengan yang lain agak terganggu. Ya. Agak terganggu kalau misalnya dari kita ada yang bercakap dengan kawan sebelah pada saat kita lagi kusuk, lagi fokus mau dengar firman Tuhan. Lalu selanjutnya apa yang boleh kita lakukan semasa kita pergi ke gereja? Jaga ketertiban. Ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak gereja. Ya. Kalau aturan-aturan yang ditetapkan gereja pasti itu bergunalah untuk kita ikuti. Lalu kita semasa kita berada di gereja, kita jagalah kebersihan gereja. Kalau ada sampah, kutip-kutiplah, ringan-ringan tanganlah untuk bersihkannya. Ya, jangan kita pula yang tukang pembuat sampah itu, yang tukang buang sampah itu di dalam gereja. Lalu selanjutnya boleh kita buat apa? Pusatkan atau fokuskan pemikiran kita atau perhatian kita semasa ibadah berlangsung. Hingga tamat kebaktian itu ya, ibadah itu. Bukan hanya bagian-bagian tertentu, kalau misalnya kita suka nyanyi, ikut nyanyi saja, lepas itu terus pergi keluar. Firman Tuhan saya tak suka, saya tak mau dengar. Semua bagian ibadah selesai itu semuanya sudah diatur. Dan ada tujuannya, ya. Supaya kita boleh hikmat juga mengikuti kebaktian pada masa itu. Itu yang boleh kita lakukanlah semasa kita berada di gereja. Dan harap ini boleh kita praktekkan, ya.